Dirjen. Semuanya kita ikut arahannya dan saya sekaligus ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah diskus dengan Pak Menteri sendiri seperti apa? Sudah ada jawaban atau titik terang dari permasalahan Agus Salim ini? alhamdulillah sudah ada. Tadi pada saat di dalam kita silaturahmi ya sama Gusmen, sama Wamen terkait yang berita yang sekarang sedang ada di kisru. Ya. Sangat memuaskan. Poin-poinnya intinya Gimana, Ger? inilah diakomodir gitu kan, negara hadir dalam polemik ini dan ya kita ikuti prosesnya aja ya. Gitu. Tadi kan Gusmen udah sampaikan gitu kan, kurang lebih sama. Itu Tom itu. Saat ini aku belum menjawab, tapi intinya mungkin saya mengikuti hati nurani dan hati kecil yang dalam hati saya mengenai saya. Berarti ada kekecewaan, Teh? Oh enggak, itu kan sesuai sama hari ini. Bang Densu itu sebagai penyelenggara itu memang harus dihadirkan gitu kan. Dan pada saat itu deadlocknya karena pihak Bang Densu telepon dimatiin kan itu. Dan poin-poin yang dari Bang Densu untuk dimasukkan ke draft itu nggak diakomodir gitu. Itu aja sih. Masa terintimidasi Teh kemarin katakan cowok-cowok semua, Teh cewek sendiri. Ya, kalau itu nanti persepsinya masing-masing lah. Kan Menilainya seperti apa? kan kita juga ada di sebelah itu kita laki-laki juga. Teh, terkait klausul draft yang dibuat sama Om Brian sendiri, katanya memang itu sesuai pasal-pasal dan Teh Novi juga sudah tahu seperti apa? Oh, kalau Tete sendiri memang kalau tugas baca-baca draftnya aku gitu kan, memang kita udah baca pada prinsipnya gitu kan. Tapi di situ teman-teman mesti ingat, di situ tulisannya draft. Draft itu yang akan dibicarakan lagi oleh para pihak untuk kemudian difinalisasi, bukan draft itu ditandatangan. Itu udah kita notice loh dari awal. Kalau ini ada pemaksaan atau ada arahan penggiringan penandatangan draft Tete di situ, kita walk out. Dan aku rasa semua intinya Tete yang datang udah pada tahu gitu. Kemauan Tete seperti itu, kemauan Tete sebagai klien seperti itu. Tapi dengan itu kan sebelum draft itu final untuk mau dirembukin kan sebelumnya sudah ada pembenaran atau dibenerin sedikit-sedikit ini. Juga dengan keterbatasan waktu kita juga hanya meng-highlight beberapa poin-poinnya aja gitu kan. Kalau terkait yang normatif tadi kan kalau nggak salah udah dijelasinnya sama Om di press-connya gitu kan, itu normatif bahasa hukumnya Om, tapi substansinya itu ada yang memang tidak disepakati di meja bundar itu. Kenapa? Karena waktu kita datang ke sana itu kita juga udah sepakat semua Tete sama Om, kalau kita datang perundingan nggak ada live YouTube kita walk out. Ternyata kan saat perundingan saya masuk, Om masuk nggak ada live YouTube, tetap dilanjutin. Nggak ada live apapun. Jadi perundingan pas teman-teman media masuk dari basement kan, itu udah terjadi perundingan dan itu yang saya batalin. Saya nggak mau ada perundingan sebelum ada live. Oh, berarti memang harus terbuka ya dari Harus pihak dong, Teh kan Novi dan waktu harus ada media juga ya. Terbuka kan, dan kita berharap pada saat mediasi kedua bersama sebenarnya. Nah ini sebelumnya perkenalkan, ini baru kami dari Setara boleh diperkenalkan. Saya dari Bina dan ini rekan kami Pak Hari, kami dari Setara Institut yang sekarang mendampingi teknologi. Proses hukum. Oke, Teh, ya. Komunikasinya kata sudah berkomunikasi juga, mungkin seperti apa? Ya kalau berkomunikasi, aku mewakili Tete secara individu sudah berkomunikasi kepada Om. Kita saling bermohonan maaf lah ya atas kesalahpahaman atau segala macam yang terjadi. Pada intinya sih dari Tete sendiri nggak ada masalah lah gitu kan ya gitu ya. Cuma teman-teman media bisa ini aja nilai sendiri aja. Intinya saya pribadi mungkin ada pihak-pihak yang tidak setuju atau tidak suka pada saya WO, tapi itu semua kehendak saya, bukan kehendak siapapun. Saya minta maaf. Mungkin boleh dijelaskan yang udah klausul 7 turunan itu? Klausul 7 turunan itu kan nggak ada. 7 turunan itu kan memang postingan Bang Densu ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu
adalah kenapa akan open donasi lagi terus karena dananya habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami, gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Yang di JSC Yang di JSC. 100 sampai 200 juta aja. Iya, gitu. Itu kita udah tahu. Dan itu Bang Farhat juga membantah soal klausul itu kan bukan dia yang bikin kan? Oh, kita nggak tahu lah kalau hal itu, tapi memang sepengetahuan saya sebelum Om membuat draft itu, Bang Farhat itu sempat menghubungi saya minta nomor telepon Om Brian. Ketika ada komunikasi itu, terciptalah itu, gitu kan. Ya itu kita juga nggak tahu. Karena waktu mediasi pertama itu cuma ada 2 kesepakatan, Iya. 1 dan 2 itu aja. Yang di Gedung Juang kan ada 2 poin. Tapi setelah Teteh sama aku ke Kemensos kan kemudian harusnya berubah sesuai dengan arahan atau aturan yang berlaku kan gitu. Itu sih memang ada dinamika dan yang cukup signifikan dan lumayan sering gitu, karena memang ini kemudian viral dan pihak regulator pun juga memberikan masukan. Ger disebut Bian Kerok sama FH. Iya ya. Yes, gimana Ger? Dan Iya. apa ya, terkait juga lo sebagai pengacara mungkin Iya. tidak. Ya nggak apa-apa, kita kan di sini kan memang dari awal saya itu diposisikan memang di sini sebagai pengurus yayasan gitu kan dalam kasus ini. Bang Farhat pun juga udah pernah kita surati dan beliau juga sudah somasi saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau memang mau seperti itu ya silakan aja, kan masing-masing punya hak untuk melakukan laporan atau hak untuk mengklarifikasi ya. Nggak ada masalah sih kalau Kapan somasi? kemarin. Oh, baru kemarin. Iya. Oke, kalau itu soal tantangan dari akhirnya gimana yang tidak melihat? Makin banyak yang masuk itu gimana nih Teh? Makin banyak pihak-pihak yang masuk. Teteh sendiri gimana sih? Banyak pihak yang masuk untuk Melebar. ya. Masuknya kan ada yang positif ada yang negatif, termasuk dengan Gusmen kan, makanya ya sudah udah Gusmen udah turun ya ini kan udah mau mengerucut itu aja itu ya. Ya, yang jelas kita ikut arahan Gusmen, Pak Wamen, Bu Dirjen. Bu Dirjen. Semuanya kita ikutin arahannya, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Gusmen, untuk Pak Wamen, semua yang sudah menerima kita di sini dengan sangat baik. Ya, itu aja. Tapi kan mungkin kalau ini kan sampai donasi ini kan mungkin juga. Ya, reaksi Teteh gimana para donatur? Itu haknya donatur, boleh nggak ada masalah. Itu bergulir pun ya nggak masalah, kita nggak boleh kan orang mau lapornya tadi boleh, orang mau gugat juga boleh kan, gitu nggak boleh istilah larang. Betul. Dan terkait audit ya, saya selalu sampaikan dan konsisten untuk audit, silakan diaudit. Dari awal kita nggak pernah takut untuk audit. Mau rekening pribadi saya, mungkin staf saya dan orang-orang pengelola yayasan, silakan. Kita bersedia dengan senang hati. Mungkin itu dia. Ada lagi? Ada lagi? Teh mungkin apa sih yang diinginkan, karena kan ngeliat Teteh tuh kayak capek banget ngurusin ini satu orang. Capek banget. Iya, Berbulan-bulan ya Teh. betul, ini sekitar 2 bulan ya sudah berjalan. Saya pun kan punya anak asuh, kita punya ODGJ yang kita rawat, dan kita kegiatan sosial tetap harus jalan. Banyak orang yang butuh bantuan saya, makanya saya berharap ini segera selesai, karena sangat disayangkan yang harusnya kita bantu orang tapi tersita untuk orang seperti ini gitu. Itu aja sih, dan pesan untuk Pak FA sekali lagi sih, tolong hargai wanita ya. Bagaimanapun dia kan lahir dari rahim perempuan, masa iya dia bentak-bentak dengan cara seperti itu kan sangat tidak etis, apalagi nih notabene pengacara gitu. Itu aja sih, saya kan bukan siapa-siapa ya, bisa yang namanya kita tamu diundang diperlakukan dengan baik. Teh, terakhir Teh, ini kan kasus sudah kemana-mana, udah banyak pihak masuk dari ABCD. Tapi sebelum ada pihak-pihak tersebut, sempat gak ngobrol empat mata dengan Agus? Sebenarnya apa sih yang Agus pengen gitu? Udah kita udah komunikasi. berjalan pengobatannya berjalan 5 kali ke JSC. Kalau misalnya ditanya awal mulanya pas setelah podcast kan baik-baik aja, komunikasi juga berjalan dengan baik, telepon-teleponan, terus Kita ke rumah dampingin sakit ke pun rumah didampingi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah kan semenjak
ada Ya. intervensi. Ya, itulah kan juga. Bukannya yang itu. Teh, dengan maksudnya bergabungnya pengacara baru ini seperti apa langkahnya? Langkahnya. Silakan Mbak Disna. Ya langkah-langkahnya kalau yang sudah kerana hukum tentu kita akan hadapi itu ya. Terus kemudian tadi Tenopi sudah sampaikan kami sangat mengapresiasi langkah Kemensos untuk masuk ke dalam ini karena memang ini kan hak publik ya, sehingga kemudian tentu Tenopi juga menjadi berat kalau ini menanggung sendiri gitu. Jadi kehadiran negara ini memang diharapkan Tenopi dari awal gitu, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai di titik ini dan semoga segera kelar, Agus segera mendapat pengobatan dan semuanya close gitu. Kita sempat konsul juga ke ahli bahasa dan lain-lain terkait itu dan mungkin ada rencana untuk kembali karena kan ini udah berkas semua berkas juga kan. Sebenarnya Gimana sorry? berkasnya udah lengkap. Kita kan udah sempat konsul ke ahli bahasa. Udah, betul, O'Brien. Oh, gitu. Ya kan waktu itu yang itu. Sekarang nanti yang ini nanti gitu. Ya, Apakah akan dilanjutkan atau? Nanti main aja ke kantornya Setara tuh. Udah masalah Jumat soalnya. Iya. Oke. Makasih semuanya. Teteh, Terima kasih. kemudian juga